Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Makfira Salva dengan NIM V1222035 dari Prodi Manajemen Perdagangan kelas B. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran yang bertemakan wawasan Nusantara yang berjudul Mencintai dan Melestarikan Keanekaragaman Bahasa yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya mengerjakan video ini berdasarkan tugas dari Ibu Yudi Ariana selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Apa sih keanekaragaman itu? Nah, keanekaragaman itu adalah keunikan yang dimiliki oleh suatu negara, dari perbedaan ras, suku, bahasa, budaya, hingga adat istiadatnya. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, adat istiadat yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama itu dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, kemudian dari sejarah di Indonesia yang sangat beragam, sangat banyak, dan letak geografis di wilayah Indonesia ini. Di sini saya akan fokus untuk membahas perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Kenapa Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak? Itu dikarenakan Indonesia sendiri adalah negara kepulauan, di mana itu terdiri dari banyaknya suku, provinsi, serta daerah, sehingga masing-masing daerah, masing-masing suku ini memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Keberagaman bahasa di kalangan masyarakat Indonesia ini merupakan suatu kekayaan budaya bangsa yang harus kita lestarikan bersama. Nah, bahasa daerah di Indonesia ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, baik dalam sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, dan sebagai alat kontrol sosial di masyarakat. Peranan bahasa di Indonesia ini sendiri sangatlah besar. Hampir semua kegiatan dilakukan manusia berhubungan dengan bahasa, memerlukan bahasa. Bahasa dapat membantu kita dalam mencari informasi, dalam menggali ilmu, serta membantu kita dalam berkomunikasi dengan yang lainnya. Selain faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan, terdapat faktor pendukung lainnya dalam perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pengaruh kebudayaan bahasa asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kemudian perbedaan kondisi iklim satu wilayah dengan wilayah lainnya antara di Indonesia sendiri, karena tadi saya bilang Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya ada faktor kondisi alam yang berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari kurang lebih 1120 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi. Data itu dinyatakan oleh BPS dikarenakan banyaknya suku yang berada di Indonesia. Selain terdapat banyaknya suku dan bangsa, Indonesia sendiri memiliki bahasa yang khas di setiap suku tersebut. Nah, di Indonesia sendiri ini memiliki 652 bahasa yang telah diidentifikasi dan diverifikasi. Meskipun banyak jenisnya, fungsinya tadi tetap sama, yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, untuk pembagian bahasa yang ada di Indonesia sendiri itu tersebar di beberapa pulau. Yang pertama di Pulau Papua memiliki 384 bahasa daerah, kemudian di Sumatera ada 26 bahasa daerah, kemudian di Kalimantan 57 bahasa daerah, kemudian di Pulau Jawa Bali terdapat 10 bahasa daerah, di Sulawesi sendiri 58 bahasa daerah, di Nusa Tenggara Barat 11 bahasa daerah, Nusa Tenggara Timur 68 bahasa daerah, dan Maluku 66 bahasa daerah. Diikuti dari laman Kemendikbud berdasarkan pemetaan Badan Bahasa pada tahun 2020 terdapat 11 bahasa daerah yang sudah punah. Nah, ke-11 bahasa daerah tersebut diantaranya ada bahasa Tandia dari Papua Barat, bahasa Mawes dari Papua, bahasa Kajeli atau Kayeli dari Maluku, bahasa Piru dari Maluku, bahasa Muksela dari Maluku, bahasa Palumata dari Maluku, bahasa Ternateno dari Maluku Utara, bahasa Hukumina dari Maluku, bahasa Hoti dari Maluku, dan bahasa Serua dari Maluku, serta bahasa Nila dari Maluku. Selain 11 bahasa tadi yang sudah punah, ternyata terdapat 160 bahasa daerah lainnya yang hampir punah di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak digunakannya dalam bahasa sehari-hari. Ini semua disebabkan oleh kurangnya pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.
Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa Indonesia, masyarakat Indonesia harus melestarikan bahasa daerah kita. Nah, cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti berbicara dengan teman kita menggunakan bahasa daerah kita, atau kita bisa mengajarkan teman kita yang dari luar daerah kita sendiri dengan bahasa kita. Jadi, kita dapat bertukar bahasa daerah satu dengan yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa nih membuat konten TikTok atau konten di media sosial, di IG, TikTok, atau YouTube tentang bahasa daerah. Itu kan yang paling simpel yang dapat bisa kita lakukan. Nah, untuk hal-hal yang belum bisa kita lakukan, untuk pemerintah misalnya, kita bisa memberi saran kepada pemerintah untuk memasukkan bahasa daerah ini ke dalam kurikulum pembelajaran. Atau kita sebagai mahasiswa nih juga bisa membuat lomba-lomba yang bertemakan bahasa daerah, sehingga teman-teman kita menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah juga. Selain kita melestarikannya dengan teman kita juga bisa nih mengajarkan kepada masyarakat luar tentang bahasa daerah kita. Nah, itu tadi bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan Instagram dengan media sosial tentunya. Nah, kan media sosial ini jaringannya sangat luas, sehingga kita bisa mengakses dan memberitahu masyarakat luar tentang bahasa kita. Atau pada saat kita berlibur nih, kita bertemu dengan orang asing, orang luar negeri. Nah, kita ajak ngobrol, kita ajak kenalan, sehingga kita bisa mengajarkan bahasa daerah kita kepada mereka. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.